Kita melanjutkan eksposisi dari Injil Matius We will continue the exposition of Matthew, dan kita tiba pada Matius pasal yang ke-7. and we have reached chapter 7. Mari kita membaca perikop dari ayat yang ke-15. Let us read the passage starting verse 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semaduri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, penerjemah boleh melanjutkan ayat 21 sampai 23. Silakan dalam bahasa Inggris. I'll continue in verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Lord, bless us as we think about your word. Berkati hamba-Mu yang menguraikan, Tuhan melayakkan, Tuhan juga memberkati, melayakkan Saudara Stephen yang menerjemahkan. Lord, bless the one who speaks. May you make him worthy of your service, and also the one who interprets. Dan kami menyerahkan untuk setiap kami yang mendengarkan, Tuhan juga mencerahkan bukan hanya pikiran tapi juga menyentuh hati kami. And those who are listening, may you open our eyes and you touch our hearts. Berkati supaya pemberitaan ini dari awal sampai dengan akhir dikuasai oleh Tuhan. Bless that the speaking of the word may be ruled only by your power. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Christ Jesus we pray. Amin. Amen. Sudah kita membaca di dalam bagian ini satu problem yang likely bukan di dalam zaman Yesus sendiri ya, tapi belakangan di dalam Matthean community. As we read this passage, we understand that the problem that exists in this part does not appear in Jesus' time, but later times during the Matthean community time. Jadi di sini Yesus sebetulnya memang antisipasi ya apa yang bisa terjadi di dalam early Christianity. So Jesus was anticipating what could have happened in the early Christian community. Sudah nggak semua pengajar yang mengaku diri Kristen itu adalah pengajar yang sungguh-sungguh percaya atau memiliki personal relationship with Jesus ya. Nggak selalu seperti itu. Not all teachers that claim themselves as Christian teachers are teachers that have a personal relationship with God. Ada yang disebut dengan nabi-nabi palsu, false prophets. Some are called false prophets. Di dalam bahasa Yunani ini disebut dengan pseudo prophetes, ya, pseudo prophetes. In Greek it's called pseudo prophetes. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ini versi LXX ya, Greek Perjanjian Lama itu misalnya muncul di Zakaria 13 ayat 2 ya. In the Old Testament we can read from Zechariah 12. Saya baca ini ya, 13 ayat 1 ayat 2. Zechariah 13 verse 1 and 2. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Lalu ayat 2-nya, maka pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Verse 2, it shall be in that day, says the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols from the land, and they shall no longer be remembered. I will also cause the prophets and the unclean spirit to depart from the land. Sudah range of meaning-nya apa di sini ya? Ini spektrum artinya apa di sini? What is the range of meaning spoken here in this passage? Itu kalau sudah membaca di sini false prophets atau nabi palsu itu dikatakan ada kaitannya dengan berhala ya, mereka ini membawa bukan kepada Tuhan tapi membawa kepada berhala. False prophets are related with idols, for they carry the people of God to idols instead of to God.
Matius tentu mengharapkan ya, dengan dia menulis ini, dia berharap supaya jemaatnya itu ada discerning spirit, dia bisa membedakan mana yang nabi asli, pengajar yang asli, mana yang nabi palsu. So as Matthew wrote this passage, he hoped that the reader could discern between which one are the real and the false prophets, Bagaimana mengujinya? and how to test them. Sudah perhatikan ya, sekali lagi ya, pseudoprofetes, nabi palsu itu membawa bukan kepada Kristus. The false prophets bring you not to Christ. Pengajar-pengajar yang sungguh-sungguh atau nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan itu memberitakan Kristus. But the real prophets sent by God, they speak of Christ. Pengajar-pengajar palsu itu membawa kepada yang lain yang bukan Kristus. So the false prophets bring you other than to Christ. Saudara, waktu saudara mendengarkan khotbah, waktu saudara mendengarkan firman, apakah saudara diajak, apakah saudara didorong untuk lebih mencintai Kristus, atau saudara malah terdorong untuk mencintai sesuatu yang lain? As you listen to sermons, are you encouraged to love Christ more, or are you encouraged to love something else? Nah, ini yang kita bisa pakai untuk menjadi kriteria penguji ya, saya jangan naif, jangan bodoh. This is your criteria to test. Do not be naive or be foolish. Yang bagian berikutnya kita bisa membaca dari Yeremia ya, kita membaca Yeremia pasal ke-6, ini juga terkenal ayat ini. We can also read from Jeremiah 6, a famous verse. Saya membaca Yeremia 6 ayat, kita membaca 13 ya. From verse 13, Jeremiah 6. Saya membaca, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Because from the least of them, even to the greatest of them, everyone is given to covetousness, and from the prophet, even to the priest, everyone deals falsely. They have also healed the hurt of my people slightly, saying, peace, peace, when there is no peace. Saudara perhatikan ya di sini ya, ini nggak seharusnya mengatakan shalom, shalom, nggak seharusnya mengatakan peace, peace, tapi mereka mengatakan ini. So instead of, you shouldn't say shalom or peace, but instead they say this. Jadi artinya apa sih? Mereka mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. So what it means here that they are saying something that is not ordered by the Lord. So ini tentu saja bukan berarti dalam arti bahwa kita sebagai orang Kristen nggak boleh bilang shalom sama sekali. Tentu bukan itu ya maksudnya. That doesn't mean, of course, as Christians we cannot say peace or shalom. Tapi di dalam arti waktu saat-saat tertentu orang itu harusnya diberikan teguran ya, teguran dosa misalnya supaya kembali kepada Tuhan. Tapi yang dikatakan adalah shalom, shalom, ini sangat menjerumuskan deh. But at times when we're supposed to rebuke people and instead we say shalom that or peace, it is something that is making people even far from God. Sudah false prophets itu ada ciri khas play safe ya. Mereka itu mempertahankan posisi mereka sendiri. So a false prophet's characteristic is they play safe, they hold their own position. Ya, mereka nggak berani untuk menegur dengan terus terang ya, karena mereka takut, karena kalau mereka melakukan itu mereka bisa dibenci. They dare not rebuke openly out of fear being hated. Ya, kalau bisa mesti baik-baik menjilat manusia ya, supaya disukai oleh manusia, supaya posisinya aman. So they try to sugarcoat in order to save their position. So kita bisa membaca juga spektrum yang lain lagi, maksudnya range of meanings yang lain, dan dari tulisan Didache misalnya, Didache 11 dan 12 di situ. So another meaning of this passage can be taken from the Didache writing, section 11 and 12. Jadi menarik, soalnya kalau di dalam Didache itu pengertiannya itu lebih nabi-nabi palsu itu sebetulnya pedagang gitu. Nah ini bisa mirip sekali juga ya di dalam keadaan kita sekarang. Mereka sebetulnya bukan pengajar, tapi pedagang-pedagang yang cari uang sebenarnya. In the Didache, the range of meaning for false prophets, they are considered as merchants instead of teachers that seek for money. Ya betul saya. Ternyata ini bukan problem baru ya, sejak dari dulu sudah ada gitu. So the problem is not new, it happened since long ago.
pendeta, kelihatannya seperti berkhotbah, seperti membicarakan firman Tuhan, ujung-ujungnya sebetulnya menumpuk harta untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Reverends, they speak the word of God as if, but actually what they're doing is stacking up wealth for their families. Dan sudah membaca di dalam bagian ini ya, false prophets di sini dikatakan mereka ini datang kepadamu. Di situ dikatakan ya, kalau kita membaca di dalam ini, mereka itu coming to you. Berarti ini dari luar ya mereka ini. It says here, the false prophets come to you. So it means they come from outside. Ya, mereka ini pura-pura ya menjadi orang-orang yang merupakan bagian daripada komunitas orang percaya ini, tapi mereka sebetulnya penyusup. They pretend to be part of the community of the believers, but they are actually infiltrators. Dan sekali lagi, selain daripada ayat-ayat yang tadi kita sudah baca ya, bagaimana kita menguji, masih ada sih beberapa bagian lain gitu ya di dalam ini Perjanjian Lama, bagaimana kita bisa menguji mereka ini adalah yang diutus oleh Tuhan atau nabi-nabi palsu. So the verses we just read are actually the test characteristics, how you test the false prophets, but there are few more from the Old Testament that we can read from. Misalnya di dalam Deuteronomi, kita membaca di dalam Deuteronomi, ini ayat yang terkenal sekali, perlu diferensiasi ya, seperti kita sudah pernah mendengar mungkin di dalam pembahasan di PA dan sebagainya. In the book of Deuteronomy, there is a differentiation between false prophets, as we have learned in the Bible studies. 21 ya, maksudnya Ulangan 18 ayat 21. From chapter 18, verse 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Lalu 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. And if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of them. Atau sekali lagi di dalam Yeremia pasal yang ke-23. Jeremiah 23. Nah, sudah kita membaca di dalam mulai ayat 9 yaitu LAI dengan tepat memberikan judul itu menentang nabi-nabi palsu. Karena memang ini perikop tentang nabi palsu. In verse 9, the Indonesian translation give title Against the False Prophets, which is exactly right. Kita baca dari ayat 11 saja, Saudara bisa membaca mulai dari ayat 9, tapi saya baca dari ayat 11. Jeremiah 23, starting verse 11. Sungguh baik nabi maupun iman berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka, demikian firman Tuhan. For both prophet and priest are profane. Yes, in my house I have found their wickedness, says the Lord. Lalu saya lompat ke 13. Di situ dikatakan, di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Jump to verse 13. And I have seen folly in the prophets of Samaria. They prophesied by Baal and caused my people Israel to err. Jadi sekali lagi selain ungodly behavior, tapi juga saudara melihat juga di dalam Yeremia 23 ini bagaimana di sini nabi-nabi ini dikatakan menyesatkan orang kepada berhala, sekali lagi kepada berhala. So other than the outwardly behavior, so these false prophets will stray the people of God into idols. Saudara, sebetulnya ini kita bisa terapkan prinsip ini di dalam, bukan cuma hanya di dalam khotbah ya, tapi dalam saudara membaca buku atau apapun. So let's apply the principle not only to sermons, so apply it for example when you read a book. Atau di dalam saudara mendengar nasihat-nasihat daripada orang lain misalnya. Bagaimana menguji ini sungguh-sungguh perkataan dari Tuhan atau ini dari false prophets. Or as you listen to advices, how do you test them whether they come from the Lord or from false prophets? Ada pengajaran-pengajaran yang sekali lagi lebih membawa kepada diri sendiri daripada membawa kepada Tuhan. So there are teachings that bring you towards yourself other than to God. Ada pengajaran-pengajaran lebih membawa saudara untuk lebih mencintai uang daripada mencintai Kristus. There are teachings that bring you to love money more than to Christ.
Ada pengajaran-pengajaran yang membawa saudara lebih mencintai kesuksesan menurut cara atau pandangan dunia daripada kesuksesan seperti yang diberitakan oleh Alkitab. There are teachings that bring you to love success according to what the world demands instead of what the Bible is teaching. Lalu kalau begitu apa yang dimaksud Matius di sini dengan buah ya? Ini dalam bagian ini sebetulnya nggak terlalu jelas dari perikop itu sendiri ya. If that be the case, what did Matthew mean by fruits here? For the passage doesn't speak clearly. Karena di sini kan dikatakan dari buahnya ya, dari buahnya itu dari buahnya kamu mengerti pohonnya. For it says here, you will know the tree from their fruits. Jadi buahnya apa saudara? So what is the fruit? Saudara, kita mesti menafsirin dari bagian Matius yang lain ya, karena di sini again nggak terlalu jelas baik dari bagian pasal yang agak jauh maupun yang agak dekat. So you have to interpret this part from other part of Matthew, for the passage doesn't speak too clearly. Kalau sudah membaca, sudah mengingat misalnya ya di dalam pasal 3 itu kita membaca misalnya pasal 3 ayat yang ke-8 ya, di situ ada istilah buah. Let's compare it to chapter 3 of Matthew, verse 8. There's that word fruit. Nah, di sini memang ini adalah khotbah dari Yohanes Pembaptis ya, tapi kita bisa tentu saja mengaitkannya, mengintegrasikannya dengan pengajaran Yesus Kristus. This is what John the Baptist said during his sermon, but you can relate it what Jesus teaching. Saya baca ayat 8 ya. From verse 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Therefore bear fruits worthy of repentance. Apa itu buah? What is the fruit? Pertobatan terus menerus. It is a continuous repentance. Pertobatan yang sejati. A true repentance. Orang yang nggak ada pertobatan ya nggak mungkin ada buah nggak ada buah tanpa pertobatan, itu nggak ada. If you don't have repentance, you will not bear the fruit. Nah, so kita sudah sering sekali mengatakan salah satu racun di dalam kekristenan itu adalah self righteousness, merasa diri itu benar. One of the poison in Christianity is self righteousness. Always claim that you are correct. Kalau saudara kalau kita selalu merasa kita ini benar, ya nggak mungkin ada cerita pertobatan kan saudara. Kita malah pikir orang lain yang perlu bertobat. Saya mah nggak perlu bertobat, orang lain yang perlu bertobat. If you feel that you are always correct, you need not repentance. You would think that others that could use that repentance. Nah, saudara melihat di sini ya, orang self righteous itu nggak mungkin bertumbuh kehidupannya. Jangan-jangan juga belum lahir baru sebetulnya. A self righteous person therefore cannot grow in spirituality, and probably he hasn't been saved. Nah, sudah jangan pikir self righteous itu hanya untuk orang beragama ya. Orang nggak beragama bisa sangat self righteous sudah. Itu problem. Gak kenal mau agama atau nggak beragama, semuanya bisa self-righteous. So self-righteousness is a disease that does not apply only religious people. Non-religious people can also experience this. Ya intinya adalah sekali lagi nggak merasa ada keperluan untuk repent gitu. Oke lah, saya bukan orang sempurna ya. Memang saya bukan Tuhan misalnya gitu ya. Saya bukan orang sempurna, tapi saya definitely bukan orang yang terlalu jahat ya. So you have no need. So you feel you don't have the necessity to repent, because even though you're not perfect, you are not God, but I'm an okay person. Nah, saudara, seringkali di dalam kehidupan kita ini kita akan menilai diri sendiri berdasarkan standar kita gitu ya, dan biasanya standar yang lunak. So in your life, usually you judge everything through your standard, and usually their standards are very mild. Ya kita ini orang-orang yang bias ya, bias. For we are biased people. Kita menilai diri kita sendiri sangat lunak, menilai orang lain begitu tajam ya, begitu merciless ya. Tapi begitu kita menilai diri sendiri, so merciful ya, so merciful. Sometimes we judge ourselves too mild, very merciful, but as we judge others, we are so sharp and very much no mercy. Ya, kita pakai double standard ya. Standar yang apa untuk diri saya sendiri, standar yang apa untuk orang lain. So there's that double standard, one for yourself, one for others as you judge. Tapi waktu Tuhan menguji kita ya, Tuhan itu nggak ada partiality seperti ini. Tuhan tidak ada partiality. Dia nggak akan menguji seperti saudara dan saya suka menguji yang ada bias ini. But as God judges, He does not have this partiality. He will have one standard.
Tuhan melihat kita itu as it is, sebagaimana kita ada ya, tanpa ada suapan-suapan yang dia terima. Dia nggak bisa disuap. So God will see us as we are. He cannot be bought. Dan so, kalau kita membaca di dalam konteks lain, misalnya dalam pasal 21 ya, 21, saudara membaca di situ, Matius maksud saya, membaca di dalam ayat yang ke 19 ya. In another context from Matthew 21 from verse 19. Ini membicarakan tentang buah maksudnya saudara. It is speaking about the fruit again. Saya membaca, dekat jalan ia melihat pohon ara, maksudnya ini ya, Yesus ya. Dekat jalan Yesus melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, let no fruit grow on you ever again. Immediately the fig tree withered away. Ya. Saudara kalau membaca dalam konteksnya, ini Yesus menggambarkan ini ya, ilustrasi ini adalah menyatakan kegagalan temple establishment. Kegagalan kehidupan apa ya ini seputar bait suci, kalau mau digambarkan kegagalan gereja lah kalau kita terjemahkan sekarang ya. So the context as Jesus was talking about in this verse is talking about the failure of the church at the time, the temple. Ya, jadi temple itu sudah sangat established ya, bahkan indah, bagus ya, gedungnya terpelihara. Herodes lagi yang bangun ya, nggak tanggung-tanggung gitu ya, arsitek yang sangat hebat. Ya, tetapi tetap di hadapan Tuhan ini fails, ini gagal total sebetulnya. So the temple was already established at the time, beautifully built by Herod, but through the eyes of Jesus, it was a failure. Saudara, gereja itu harus terus-menerus mengkritisi dirinya ya, kalau nggak mau jatuh kepada establishment yang dianggap Tuhan fail seperti ini. So the church needs to criticize itself. So we will not fall into an establishment that the Lord would see as it a failure. Saudara jangan pikir karena sudah di gereja, sudah datang ke gereja, terus otomatis Tuhan pasti berkenan, nggak perlu lagi bertobat. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara. Do not think as a Christian you already in church, you come to church and the Lord will delight on you and you need not to repent. That's wrong. Seringkali yang sangat corrupted, bahkan bisa lebih corrupted daripada yang di luar, itu adalah institusi-institusi agama, saudara. The ones which are most corrupt in this world are sometimes the religious institutions. Karena apa, saudara? Karena mereka mempergunakan power, karena mereka pakai istilah Tuhan, pakai istilah Allah, pakai istilah Yesus dan sebagainya. Orang lain nggak berani debat. Padahal sebetulnya di dalamnya penuh dengan kejahatan. For they are abusing the power, they're using the name of Jesus, and then people cannot debate with them. They're using it for evil. Maka sekali lagi ya, saudara membaca di dalam Matius 21, saudara membaca di sini ya, ini temple ya, sangat established, sistemnya rapi sekali ya, ada pejabat-pejabatnya dan sebagainya, tapi totally corrupted. So in Matthew 21, the temple was also established. Everything is so neat and tidy in organization, but the people in it are corrupted. Sekali lagi saya, tadi kita mengatakan ini kan ya, kita tadi sudah mengatakan ini apa namanya sudah false prophets itu menyesatkan orang kepada berhala kan. False prophets, as we speak before, strayed people into idols. Bukan membawa orang kepada Tuhan. They don't bring people to God. Maka waktu Matius 21 ini menulis ya, failure tentang temple establishment, ini kan juga sama ya, urusannya itu dengan ibadah yang gagal sebetulnya. So as in the temple failure in its establishment, it's actually talking about how they do merchants. Sudah saya baru ini ya, cross lagi ini apa tulisan dari apa ini dari G.K. Chesterton ya, tulisan klasik gitu ya. Dia bilang kita kalau kita cease to worship God ya, when we cease to worship God, kita itu bukan worship nothing, tapi kita worship everything, kita worship everything else. So in Chesterton's word, if we stop worshiping God, it's not that we stop worshiping something, but we're worshiping everything else. Ya, nggak ada manusia nggak worship, itu nggak ada. Omong kosong saya, nggak ada manusia nggak worship, itu tidak ada. Because everyone worships something. No. To be human is to worship. Itu nggak bisa diapa-apakan saya, karena Tuhan menciptakan kita seperti itu. To be human is to worship, because that's how God make us. Either kita worshiping God atau kita worshiping something else yang bukan Tuhan.
It's either you worship God or you worship something else, which is not Mungkin God. kita worship our own self misalnya. Itu juga worship kan ya. Kita worship our own self. Kita worship our own reason misalnya. Itu juga worship kan sebenarnya. A type of worshiping is you worship yourself or your reasoning. Atau orang timur kita worship our own face ya. Muka ini penting saya kita ini apa? Mesti jaga muka. Mesti di worship yang namanya muka ini. Or as Eastern people, we worship our own honor. Atau yang lain, worshiping emosinya, emosinya di worship ya. Orang kayak begini nggak bisa terluka sama sekali karena emosinya harus disembah sujud. So if you worship emotion, for example, you cannot let your emotion be hurt, for example. Saudara, apa yang saudara sembah di dalam hidup ini? So what it is that you worship? Kristus atau yang lain? Is it Christ or something else? Nah, sekali lagi ya, Matius 21 ya, sama dengan ayat-ayat yang lain kita baca dalam Perjanjian Lama, sekali lagi mengingatkan ya, pengajar-pengajar palsu bukan membawa kepada ibadah yang benar, tapi membawa kepada false worship. So the things that we just read, everything from the Old and the New Testament, reminds us that false prophets will lead us to worship the wrong one. Atau bahasa Inggris simple ya, false prophets will lead to false worship. Karena memang false, dua-duanya akan false di dalam hal ini ya. Kita lanjutkan ya di dalam hal ini. Apalagi yang kita bisa pelajari tentang buah ini ya di dalam konteks Matius. So what else can we learn about the fruit in the context of Matthew? R.T. France mengatakan tentang righteousness. Indeed, memang kita sudah sering mengatakan ini righteousness, better righteousness ini penting sekali untuk Matius. R.T. France in his writing on righteousness, which is important. Memang dia mengatakan ini righteousness itu nggak occur ya di dalam concluding pericopes ini, memang nggak occur. Tapi ya R.T. France mengatakan that is what they are about, yaitu tentang righteousness sebetulnya. So although righteousness does not appear in the concluding part of this passage, he still says that righteousness is important. Atau what they are about ya. Ini kutipan asli langsung dari R.T. France itu. Jadi nabi-nabi ini, mereka itu menyatakan righteousness of the kingdom of God. Mereka ini menyatakan kebenaran, keadilan kerajaan Allah. Prophets should declare the righteousness of God, the truth of His kingdom. Carson memang mengatakan ya, despite kita tahu kriteria-kriteria ini, mungkin waktu mengujinya ya, kita juga perlu waktu. Carson says, though we know the testing criteria, it takes time to do it. Mengapa ya, saudara? Karena yang namanya buah itu perlu waktu ya untuk apa ini ya, untuk bertumbuh, untuk mengeluarkan buah, untuk menunggu musimnya dan sebagainya. Saudara nggak bisa mengharapkan mana buahnya gitu ya. Perlu waktu untuk melihat itu. For the fruit needs time to grow, to wait for its season. You cannot expect it to appear suddenly. It takes time. Bagian tertentu di dalam Matius bahkan mengatakan bahwa lalang ini agak sedikit berbeda ya konteksnya. Tapi dalam bagian lain Matius dikatakan lalang dan gandum itu biarkan bertumbuh. Bahkan Tuhan Yesus itu mengatakan itu ditunggu sampai kepada eschatological point ya, baru akan diselesaikan. In other part of Matthew it is said, let the grass and the wheat grow together and we will wait until the end of times until they are settled. Jadi kita percaya secara realistis nggak mudah juga gitu. Maksudnya kita mungkin juga ada bagian-bagian di mana kita nggak akan pernah bisa tahu 100% sampai kepada akhirnya ya, waktu Tuhan itu datang kembali, baru kita tahu. So realistically, you cannot possibly know for sure, even until the day the Lord comes for the second time. Ya, at least partly akan seperti itu. Tapi partly yang lain kita bisa tahu gitu, dan kita seharusnya tahu. Though partly it is like so, but partly we can tell the difference. Nah, so kalau kita kembali membaca, nah ini yang saya bukan ambil dari komentari ya, tapi kita membaca dari konteks dekatnya lah, Matius 7 ya. Apa yang disebut buah gitu? Taken from the closer context out of Matthew 7, what does it mean by the fruit? Saudara masih ingat kan ya, kita nggak lama di perikop yang sebelumnya itu kita membaca tentang the so-called golden rule ayat 12. In the previous passage we read about the golden rule from verse 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini. Everything, therefore whatever you want men to do to you, do also to them. Ya sudah, ini termasuk juga buah ya ini ya.
Buah itu apa, saudara? Yaitu waktu kita ini perbuat juga demikian. Memperbuat apa, saudara? Perbuat apa? Yaitu perbuat apa yang kita kehendaki orang lain perbuat kepada kita. This is also included as the fruit when we do something that we want others to do to us. Maksudnya ini kita sudah bahas ya, saudara, di dalam perikop yang sebelumnya. Saya nggak akan mengulangi lagi. We've discussed this before in the previous sermons. Ini kalau kita kaitkan dengan perikop di atas, kita juga bisa kaitkan dengan perikop di bawahnya, saudara. Perikop di bawahnya. You can connect this to the previous and the after passage. Apa itu, saudara, yang disebut buah di sini? What is exactly considered as the fruit? Yang pasti, saudara, bukan sekedar berseru kepada Tuhan itu, Tuhan gitu ya, bukan itu buah gitu. The fruit is not just when you called upon the Lord, saying Lord, Lord. Atau juga bukan ya karena pernah bernubuat demi nama Tuhan. Or it is not only when you have prophesied in His name. Atau juga bukan karena pernah mengusir setan demi nama Tuhan. Or if you ever cast demons in His name. Atau juga bukan pernah mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Or if you ever done miracles for His name. Karena ini bukan kategori penilaiannya, saudara. Ternyata, saudara, orang-orang yang pernah melakukan ini di catatan ayat 22, ternyata juga bisa adalah orang yang sebetulnya tidak berbuah. For they are not the testing categories, because those who did this one, as verse 22 said, they are people without no fruit. Atau lebih apa ini, saya lebih pointed lagi ya, di dalam ayat 23 dikatakan mereka bukan saja tidak berbuah, saya, tapi mereka sekalian ini adalah sebenarnya pembuat kejahatan dikatakan. Even if in verse 23, not only they are called the ones without fruit, they are called the ones who practice lawlessness. So, saya baru ini belakangan ini saya edit kembali ya khotbah-khotbah Lukas, doakan supaya bisa selesai tepat waktu. Nanti kita mau kasih ini di mungkin ya bulan Desember kali ya, waktu Natal gitu ini khotbah-khotbah Lukas ya ini lalu saya merenungkan lagi di situ ayat-ayat dan pasal-pasal yang kita pernah khotbahkan. So now the Reverend Billy is now editing his sermons on Luke, and he might release it on Christmas time. So let us pray for this part. Ya, dari situ saya menemukan ini cerita yang ada di Lukas di situ ya. Ini legion yang doanya ya pernah dikabulkan oleh Yesus, dikabulkan doanya oleh Yesus. Reverend Bill is talking about the time when Legion, the group of Satan, is praying to Jesus, and Jesus granted their prayer. Ya, mereka mau masuk kepada babi-babi gitu kan ya, dan dikabulkan gitu. They wanted to go into the pigs, and their prayers granted. Sudah, kita mau mengatakan apa, sudah jangan pikir sudah berdoa kepada Tuhan terus doa dikabulkan. Sudah yakin saya pasti anak Allah. Kalau gitu legion anak Allah dong. So do not think what you pray to God will be given to you. For if it's like that, legion is also considered the children of God. Ya, absurd kan saya mengatakan legion juga adalah children of God. Itu absurd kan? Isn't that will be wrong to call legion as the children of God. Ceroboh sekali ya saya cara pikirnya gitu. Saya doa dan Tuhan menjawab saya. Oh, pasti saya adalah anak Tuhan. Pasti hidup saya berkenan kepada Tuhan. Nanti dulu. If you think that when your prayer is answered by God and you think you are children of God, for sure, you have to think twice. Karena legion pun, setan pun juga bisa dikabulkan doanya oleh Yesus. Because even Satan, as he prays, his prayer was granted. Orang bisa salah ya, pakai kategori yang salah, pakai kriteria yang salah untuk menguji saya ini sebetulnya adalah anak-anak Allah atau bukan itu. So people can use the wrong category to test yourself whether you are children of God. Termasuk di dalam bagian ini saya, ada banyak orang kecelik ya, ada banyak orang, mereka sendiri surprise ya. Pada hari terakhir akan ada banyak orang berseru, Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Including this part that says there are people who prophesied in your name, mengusir setan demi namamu, cast out demons in your name, mengadakan banyak mujizat demi namamu, and did miracles in your name. Tapi ternyata terus kemudian Tuhan berterus terang mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. But turned out the Lord directly says to them, depart from me, you who practice lawlessness.
Maksudnya mau kurang spektakuler apa ini orang-orang ini ya, bernubuat, mengusir setan, membuat banyak mujizat lagi ya, tapi tetap terhilang pada akhirnya. They are spectacular people. They did prophecy, they cast out demons, they did miracles, but they are lost people. Jelas ya, kita nggak bisa mengatakan, oh yang disebut buah yaitu 3 hal ini. Ini bukan buah ya kalau menurut Matius. Bukan ini kriteria buah. So you cannot call these things as the fruit according to what Matthew wrote. Jadi buahnya apa dong kalau begitu? So what is exactly the fruit then? Nah saudara bisa membacanya di dalam ayat yang ke-21. Let's read from verse 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. He who does the will of my Father in heaven. Nah, saudara di dalam Lukas ya, again kalau boleh sedikit bernostalgia, itu saya kalau saudara masih ingat ya, saya membuka eksposisi Lukas itu bukan dari pasal 1 saya, tapi dari pasal 9 kita mulai dengan undangan Yesus Kristus ya. Take up your cross, ikut sangkalah dirimu, lalu terus kemudian pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku. Kita memulai dengan pembahasan perikop itu saya di dalam Injil Lukas. When Reverend Billy started the exposition of Luke, he started from chapter 9 with the calling for Christians to bear up their cross and follow Jesus. Dan saya mau mengaitkan ayat itu dengan ayat ini, saudara. Let's connect that verse with this passage. Apa artinya, saudara? Apa artinya melakukan kehendak Bapa yang di sorga? What does it mean to do the will of my Father in heaven? Ya, penjelasan paling sederhana yaitu bukan melakukan kehendakku sendiri. The simplest explanation is not to do your own will. Ya, tidak doing your or my own will ya. Itu orang yang bukan melakukan kehendak Allah. Hidupnya itu terdiri atas bagaimana kehendaknya itu terjadi. So we're following our own will, we're not following God's will, and we want what we want to happen in this world. Doa Bapa kami ini akan berubah, saya bukan doa Bapa kami lagi. Itu doa aku sendiri, bukan doa Bapa kami. The Lord's prayer will be altered into my own prayer. Lalu kalimatnya juga akan berubah seperti ini, saya. Datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku di bumi seperti di neraka, actually. And probably the sentence would also alter, let my kingdom come, let my will be done on earth, and probably in hell. Saudara, ini pendeta Agus Marjanto ya, dia pernah mengkhotbahkan, kelihatan dia mengutip dari Puritan saya. Reverend August Marjanto ever spoken about this part, quoting from the Puritan writings? Yaitu dia mengatakan seperti ini saya, orang-orang yang di sorga itu ya, waktu dia di sorga, itu orang-orang itu bisa dengan bebas, dengan sukacita mengatakan kepada Allah, mengatakan kepada Bapa, your will be done ya. Terjadilah kehendakmu, sempurna saya di sorga. People in heaven will say to God openly and joyously, your will be done in heaven. Tapi terus kemudian orang-orang di neraka ya. Orang yang ada di neraka. But for people who are in hell, Tuhan akan mengatakan kepada mereka, your will be done. The Lord will say to them, your will be done. Wah, menakutkan sekali ya kalimat itu. So it's a frightening thing. Tuhan akan mengatakan, ya itu kan yang kamu kejar selama kamu di dalam dunia kan itu kan, your will kan, your will. Ya sekarang biarlah terjadilah kehendakmu selama-lamanya. Ya itulah tempatnya saya, neraka. Because the Lord will say, that is what you seek in this world, your will, right? So let it be done now here in hell. Saudara, kekristenan itu bukan bicara tentang becoming a better person, ya morally improved person. Oh, bukan, saudara, bukan. Itu cetek sekali, itu very shallow gambaran kekristenan seperti itu. So Christianity is just not talking about whether to become a better person. Better person atau morally improved person. Bukan itu, saudara. Tapi kekristenan itu bicara tentang hidup atau mati. But Christianity is speaking about life and death. Kekristenan itu bicara tentang ada hubungan relasi cinta dengan Tuhan atau relasi benci sebetulnya dengan Tuhan. So Christianity is talking about the love relationship with God or hate relationship with God. So R.T. France itu mengatakan, perhatikan di sini ya, kategorinya itu ditentukan dengan apakah seseorang itu memiliki personal relationship with Jesus.
R.T. Friends talking about the category whether or not you have a personal relationship with God. Bukan berdasarkan kategori apakah mereka bisa menyebut Tuhan. Nggak cukup sama sekali sudah itu menyebut Tuhan. Ini yang menyebut di sini bilang Tuhan. It is not enough only by saying to the Lord, Lord, Lord. Sudah itu istilah Tuhan kan sebetulnya itu high title ya sebetulnya menyebut Yesus sebagai Tuhan, Kyrios ya. Itu tinggi sekali tapi tetap ini nggak menyelamatkan di dalam bagian ini cerita ini. Calling Jesus as Kyrios is a high title. Ya, tetapi itu tetap bukan jaminan orang diselamatkan, saya tidak. But it will not guarantee you to be saved. Kenapa saya? Karena orang-orang ini memang gak ada personal relationship dengan Yesus. Because these people do not have a personal relationship with Jesus. Bahkan kalau sudah membaca dalam ayat ketiga ya, ini dikatakan nyala daripadaku ya, daripadaku, away from me ya, from apa saya? From Jesus berarti gitu. Depart from me ya. In verse 26 it says, depart from me. Me, there is Jesus. Berapa pentingnya saya sekali lagi kita nggak pernah bisa overemphasize ini ya, kepentingan personal relationship with Jesus. We cannot overemphasize the importance of personal relationship with Jesus. Dan orang yang ada personal relationship with Jesus ya, dia itu akan melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Meskipun kita nggak sempurna tentu ya. If you have a personal relationship with Jesus, you will do what the Lord in heaven wants you to do, although it is not perfect. Ya karena kita tetap perlu pengampunan dari Tuhan pasti. And we still need God's mercy. Tapi saudara perhatikan ya, ini betapa bindingnya ya, ini ya, kategori ini ya, personal relationship with Jesus. But the category is binding the personal relationship with Jesus. Saudara dan saya harusnya tertarik dengan hal ini ya di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. We should be interested with this one as we journey in following Christ. Ya, bukan berhadapan dengan wejangan-wejangan nasihat-nasihat Kristen gitu ya. Not only we face with Christian advices. Ya, karena kalau kita melihat kekristenan sebagai list of advices, apalagi jangan ini, jangan itu, jangan sentuh ini, itu nggak boleh. Saya pikir kita salah total saya mengerti kekristenan. So if you only see Christianity with only as advices, do not do this, do not do that, you wrongly understood about Christianity. Kekristenan itu bicara tentang love relationship with the triune God, bicara tentang hubungan cinta dengan Allah Tritunggal. Christianity is talking about the love relationship with the triune God. Nah itulah saya orang-orang yang akan seumur hidupnya melakukan kehendak Bapa yang di sorga. So these people will do forever the will of God. Dan ini adalah anugerah, ya, anugerah Tuhan. Bukan karena saudara dan saya bisa, bukan. Tapi semata-mata God's grace and God's mercy. And we can do that because of God's grace, not because we can. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang seperti ini. May the Lord help us to have this kind of life. Mari kita masuk dalam doa. Bolehkah minta penerjemah untuk menutup di dalam doa? Let us pray. Thank you, God, for what we can listen to today, your reminder of us, Lord God, so that we can discern what is not from you, so we can have a life that follows Christ and doing the will of God, and forever we can be called as your children. Thank you for everything. We leave the following hour as you have blessed the hours before. Thank you, God, in Jesus' name. Amen.